Shalom. Apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa ya. Kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita katakan banyak yang terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang satu minggu ini Bapa yang baik. Untuk itu sebagai tanda terima kasih kami, sebagai ucapan syukur kami terus beribadah kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Inilah kehidupan kami, lebih-lebih adik-adik kami yang di rumah Tuhan yang beribadah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi kekuatan semangat kepada mereka dan perlindungan dari Engkau Tuhan. Maka kami semua juga Tuhan yang mengambil bagian pada saat ini untuk beribadah. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan berkarya, terus kami undang Engkau yang bekerja pada saat ini untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, kita katakan kuasa. Pakai kuasa, raja mulia.
firman Tuhan, menyanyikan sebuah lagu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini Engkau memberi kesempatan buat kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kehidupan kami sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik, dan firman itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan, biarlah hikmat-Mu mengalir dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik kelas tunas remaja dan pelajar. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kami harap adik-adik selalu baik-baik dan sehat-sehat dan selalu ada di dalam Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, di kesempatan ini kami mau berbagi kebenaran firman Tuhan dengan satu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Nuh. Nuh mendapat kasih karunia dan bagaimana Nuh dan keluarganya diselamatkan. Amin. Nah adik-adik, ada 3 hal yang kami bagikan bagi adik-adik. Yang pertama, bagaimana Nuh dan keluarganya diselamatkan. Sebelumnya kami menyampaikan ketiga hal ini. Kita melihat bahwa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan.
mendapat belas kasihan Tuhan, mendapat anugerah Tuhan, hadiah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada Nuh dan keluarganya. Nah adik-adik, kita membaca dulu kebenaran firman Tuhan yang kami ambil, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kalau adik-adik melihat di ayat-ayat sebelumnya, di pasal 6 di ayat-ayat sebelumnya, di situ bahwa firman Tuhan berkata di situ bahwa manusia penuh dengan kejahatan. Mereka selalu mengutamakan hal-hal yang bersifat dengan dunia. Nah, tetapi adik-adikku yang kekasih, Tuhan berkata bahwa Rohku tidak akan tetap tinggal bersama-sama dengan manusia. Mengapa? Karena manusia bersifat daging. Nah, untuk itu adik-adikku yang kekasih di dalam nama Tuhan, sehingga Tuhan menyesal dan Tuhan berfirman bahwa Ia akan menghapuskan segala yang Ia ciptakan, yang bernafas, Ia menghapuskan semuanya, yaitu yang menurunkan air bah di atas bumi untuk menghancurkan semua. Nah, tetapi adik-adikku yang kekasih, bahwa Nuh mendapat kasih karunia sehingga ia memperoleh keselamatan. Nah adik-adik, ada 3 hal bagaimana Nuh dan keluarganya diselamatkan. Yang pertama yaitu kita membaca di ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama yaitu Nuh hidup benar, tidak bercela, dan ia bergaul dengan Allah. Amin. Ia hidup benar di mata Tuhan, walaupun di sekelilingnya, lingkungan keluarganya, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang penuh dengan kejahatan, tetapi ia memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Ia hidup bercela, artinya adik-adik bahwa ia tidak memberi ruang atau kesempatan untuk hidup di dalam dosa, tetapi ia mau hidup bergaul dengan Tuhan. Ia mau hidup erat dengan Tuhan. Ia mau hidup mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Sehingga apa yang terjadi adik-adik, ia memperoleh keselamatan. Hal yang kedua yaitu ia taat kepada perintah Tuhan. Kita membaca dulu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan bakal dari luar dan dari dalam. Kita membaca lagi pasal 7 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah adik-adik yang terkasih, di hal yang kedua ini, bahwa Nuh taat kepada perintah Tuhan, karena Tuhan menyesal dengan perbuatan-perbuatan segala yang hidup yang Tuhan ciptakan, karena mereka melakukan dosa, mereka melakukan kesalahan yang begitu besar, sehingga Tuhan menyesal, sehingga Tuhan berkata bahwa Ia akan menghapuskan semuanya. Nuh mendapat kasih karunia, sehingga Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah batra untuk keluarga dan anak-anaknya. Nah, adapun adik-adik, Nuh ini mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan Tuhan berkata bahwa ketika sudah selesai membuat batra yang sudah Tuhan perintahkan, masuklah bersama dengan anak-anakmu, keluargamu, beserta dengan segala ternak-ternak yang ada untuk masuk ke dalam batra yang Tuhan sudah perintahkan. Nah adik-adikku yang kekasih dalam nama Tuhan, jadi Nuh dan keluarganya, Nuh membuat batra
Dan nanti adik-adik, baterai itu yang membawa mereka untuk keselamatan mereka. Nanti adik-adik ketika mereka sudah di ayat-ayat selanjutnya di situ bahwa ketika mereka sudah selesai melakukannya, membangun baterai yang Tuhan sudah perintahkan, Tuhan suruh mereka masuk ke dalam. Dan ketika mereka sudah masuk ke dalam, Tuhan menurunkan air bah ke atas bumi untuk menghapuskan segala yang hidup yang bernafas di muka bumi karena kejahatan mereka. Nah, jadi adik-adikku yang kekasih dalam nama Tuhan, Nuh melakukan dengan taat sehingga mereka memperoleh keselamatan. Amin. Hal yang ketiga yang kami lebih bagikan bagi adik-adik kelas tunas remaja, yaitu ketika Tuhan sudah menurunkan air bah di muka bumi dan segala yang bernafas sudah mati semua, Tuhan mengingat Nuh dan keluarga-keluarganya yang masih ada di dalam bahtera yang sudah Tuhan perintahkan untuk mereka membuat, dan ketika air bah turun mereka masuk ke dalam, mengingat mereka sehingga membaca di pasal yang ke-8 ayat yang pertama di situ firman Tuhan katakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Nah, jadi adik-adik, Allah mengingat Nuh dan keluarga-keluarganya. Tuhan membuat air yang begitu banyak menjadi kering. Nah, jadi adik-adikku yang kekasih dalam nama Tuhan, hal yang ketiga yaitu ketika mereka sudah diselamatkan, ketika Tuhan mengingat mereka dan Tuhan mengeringkan air bah yang Tuhan sudah turunkan ke atas bumi. Nah, di situ ketika mereka sudah keluar bersama dengan anak-anaknya, keluarganya, bahkan segala ternak yang Tuhan perintahkan untuk bersama-sama mereka di dalam bahtera itu, Nuh mempersembahkan persembahan di atas mezbah. Amin. Kita membaca dulu kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nah, jadi adik-adik, Nuh mengucap syukur kepada Tuhan karena ia memperoleh keselamatan. Ia mempersembahkan korban di atas mezbah. Nah, adik-adik, kalau mezbah itu berarti tempat yang dikhususkan, disucikan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk membebaskan kita, mendamaikan kita dengan Allah, menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, mari kita terus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, dan hidup bergaul dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, dan taat kepada perintah Tuhan, bahkan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mati bagi kita, membebaskan kita. Jadi kita memperoleh keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi kita percaya dengan iman sehingga kita diselamatkan. Kita membaca dulu ayat yang terakhir, yaitu di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi adik-adik, Nuh mendapat kasih karunia sehingga mereka diselamatkan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kelas tunas remaja dan pelajar, kita mendapat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Untuk itu keselamatan yang kita sudah terima, mari kita terus mengerjakannya dengan taat dan setia. Amin. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sama-sama doa Bapak.
kami. 1, 2, 3. Bapa Kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah dibawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur ibadah kita telah selesai, khususnya ibadah tunas remaja dan pelajar. Dan jangan lupa terus ikuti video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat memuji Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.